saderengipun adicara pelajengan semonggo kula lan panjenengan nyekar ilir-ilir sarangan. Ilir-ilir tandure sumilir ta ijo royo-royo tak sanggah penganten anyar bocah angon panekno blimbing kuwi nyulu nyupenekno kanggo masuk dada tira kumitir daing pinggir mono dlumatana kanggo seba mengko sore mumpung padang rembuh lane mumpung jembar kalangane ya Surahayu ilir-ilir tandure sumilir tak ijo royo-royo tak sanggah penganten anyar bocah angon panekno blimbing kuwi nyulu nyupenekno kanggo masuk dada tira kumitir daing pinggir damana dlumatana kanggo seba mengko sore mumpung padang rambulane mumpung jembar kalangane ya Surahayu boten Surahayu nggih Surahayu Surahayu mekaten niku anggitanipun ingkang semare Eyang Kanjeng Sunan Kalijaga duking nguni minangka hanggiharaken agama Islam wonten ing tanah Jawi menika. Amargi panjenenganipun nalika nggiharaken agama Islam mawi budaya. Matur nuwun. Ewondene adicara ing sampun nggih atur pangandikan utawi sabdutama. Ingkang sepisan kasuwun pangarsa pembina Yayasan Kanjeng Sunan Kalijaga dumateng panjenengan Bapak Raden Agus Supriyanto Sarjana Hukum Saswana Wicara kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Panembahan Kadilangu, Bapak Raden Krisnaidi. Yang saya hormati Bapak
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili. Kemudian wabil khusus narasumber dari Jogja, Ki Samroni dan Ki Hirman Janutama yang nanti akan bebedah suluk linglung. Jadi pada malam ini untuk yang kedua kalinya kegiatan ini di malam Jumat Legi kita adakan acara yaitu Selapanan Kalijagan. Jadi maksud daripada Selapanan Kalijagan ini untuk mengenang kembali sosok Kanjeng Sunan Kalijogo yang kita harapkan nanti kita dapat menguri-nguri baik peninggalan ajaran ataupun peninggalan atau kode-kode yang kemarin disampaikan oleh Ki Hirman Janutama, yaitu kode-kode Kanjeng Sunan Kalijogo yang selama ini masih belum terungkap. Jadi kalau tadi saya bicara tentang kode, saya teringat akan adanya kode Da Vinci Code ya. Jadi di benua Italia ada seorang seniman yang namanya Leonardo da Vinci, terkenal dengan lukisannya Mona Lisa. Leonardo da Vinci ini seorang alkimia ya, jadi seorang memang dia peneliti apapun sampai metalurgi juga ya. Nah kalau kita bicara metalurgi, kita juga mengingat tentang sosok Sunan Kalijogo. Beliau ternyata juga seorang ahli metalurgi ya. Itu bisa dilihat dalam sejarahnya. Kita bertemu dengan Sunan Bonang, kemudian Sunan Bonang menunjuk kae wit kolang-kaling. Dalam cerita itu pohon kolang-kaling berubah jadi emas. Namun sesungguhnya bukan itu ya. Jadi mestinya kita gali lagi. Ada apa dengan pohon kolang-kaling? Kenapa Sunan Bonang tidak menunjuk pohon mangga atau pohon lainnya? Nah ini ada sesuatu berarti. Ini berarti kode-kode yang ditinggalkan oleh Kanjeng Sunan dalam legenda cerita itu. Ada hal lain lagi, ternyata di antara para wali ini yang bercerita tentang metalurgi ternyata hanya Sunan Kalijogo. Ketemu Sunan Pandanaran, lemah dipacul jadi emas. Jadi metalurgi lagi ya. Sunan Pandanaran juga begitu. Artinya bahwa ini sebenarnya memang kode yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Makanya kemudian saya perlu kemudian mengarah lagi pada cerita tentang apa itu yang di kerajaan Majapahit dulu. Adanya dongeng tentang Minak Jinggo, Ratu Kencana Wungu dan Damar Wulan. Nah sebetulnya nama-nama ini nama-nama kode metalurgi ya. Kalau saya amati. Kenapa begitu? Damar Wulan itu artinya pengapian sebetulnya. Ya. Kemudian Ratu Kencana Wungu. Kencana itu emas, Wungu itu akan bangkit. Jadi kalau ada perapian, ada pengapian, itu akan muncul sebuah sistem metalurgi. Nah ini rumusnya sebetulnya, ini rumus. Tapi ini yang tidak bisa terungkap kalau memang tidak mengerti ya. Jadi artinya itu hanya dongeng aja yang dikenang oleh masyarakat. Tapi sebenarnya itu dongeng itu mengandung kode-kode yang mungkin yang hanya bisa orang membaca cerita-cerita itu. Ada lagi cerita tentang kidang emas dan sebagainya. Kata kidang itu nggak bisa ditangkap kalau di balang sego sakepel. Sebenarnya nasi itu mengandung karbon, artinya bahwa unsur emas yang ada di alam ini itu bisa ditangkap lewat karbon. Nah itu begitu hebatnya Kanjeng Sunan menitipkan rumus-rumus dalam sebuah cerita-cerita dongeng yang orang tidak paham. Tapi dongeng itu menjadi menarik di dongeng-dongeng terus dari turun temurun. Padahal sebenarnya itu rumus, hanya orang nggak tahu. Beda kalau rumusnya lalu Da Vinci. Da Vinci juga pernah menulis sebuah rumus bahwa unsur logam besi itu bisa berubah menjadi emas bila kena ramuan daripada rumusnya Leonardo da Vinci. Cuma sekarang rumusnya Da Vinci kayaknya dibakar sendiri, nggak tahu itu. Tapi faktanya, ceritanya itu sudah terbukti bahwa Da Vinci pernah membuat sesuatu logam besi diramu dengan rumusnya dia berubah jadi emas dan memang itu benar sebetulnya. Sama dengan Kanjeng Sunan Kalijogo.
Cuma Kanjeng Sunan Kalijaga rumus itu dititipkan dalam sebuah tembang-tembang, suluk-suluk, dongeng-dongeng dan sebagainya. Nah ini yang orang yang bisa mengungkap ya memang orang yang bisa mengerti paham tentang kode-kode itu. Nah ini yang kemarin yang disampaikan oleh Ki Hirman Janutama. Kemudian yang menjadi heran juga kemarin kan tentang bagaimana para leluhur kita dulu membuat sebuah keris atau itu dalam panas sampai 1000 derajat. Ya. Nah itu dari mana metodologi seperti itu? Terus smelter seperti apa? Pembakaran sampai jadi 10.000 derajat. Padahal kita sekarang ini padahal hanya 2000 derajat aja sudah leleh itu. Tapi kalau sampai 10.000 derajat itu dulu tuh pembakarannya seperti apa? Itu berarti kan sangat hebat leluhur kita. Nah itu memang Sunan Kalijaga ahli dalam metalurgi. Nah mudah-mudahan nanti juga dalam perbincangan untuk selanjutnya bisa dikupas tentang metalurgi Kanjeng Sunan Kalijaga ini karena kenapa? Ya waktu tiap tahun kita penjamasan ada pusaka Kanjeng Sunan yang harus dijamasi. Itulah bukti bahwa Sunan Kalijaga itu ahli metalurgi. Ini makanya dalam pertemuan ini kami membuka metalurgi, mungkin nanti Ki Hirman dan Ki Samroni dalam bidang lain monggo. Yang jelas kami sampaikan bahwa kalau kita menyebut Kanjeng Sunan Kalijaga sangat luar biasa. Beliau maestro dalam hal segala hal dan itu terbukti diakui oleh bangsa-bangsa lain. Cuma beliau memang banyak dikenal sebagai ahli penyebar agama Islam. Sebetulnya baju beliau warna-warna, bisa seniman, bisa budaya, ahli tata negara dan macam-macam. Satu bukti ya tadi metalurgi, beliau sudah sukses dalam hal metalurgi. Cuma rumus-rumus itu dititipkan dalam sebuah tembang-tembang, syair-syair, makanan dan sebagainya. Inilah kehebatan Sunan Kalijaga dalam satu bidang. Belum lagi yang bidang-bidang yang lain, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ki Samroni dan Ki Hirman Janutama karena beliau memang mumpuni dalam hal ini. Mungkin ini pembuka dari saya, para hadirin, karena ini waktu juga sudah larut malam. Semoga dalam pertemuan rutin ini kami harapkan selalu tetap berlangsung dan selalu lancar dan sukses. Terima kasih. Kembali lagi selamat kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga pertemuan ini nanti membawakan semacam pemahaman, pengetahuan baru bagi bapak dan ibu-ibu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.